Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Saya harap semuanya sehat selalu di antara pandemi global ini. Oke, baiklah, video ini dibuat sebenarnya khusus untuk lingkungan Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada, tetapi jika ada yang berminat mengetahui tentang penentuan konsentrasi kritis misal, you're welcome to see it. Oke, lanjut saja ke percobaan kali ini. Di sini kita akan menjelaskan percobaan penentuan konsentrasi kritis misal secara ilustrasinya dan pengolahan datanya. Oke, baik. Sedikit perkenalan dulu. Nama saya Satrio Dibio Sumbogo. Alhamdulillah sudah SSI belum lama ini. Baiklah, di sini saya asisten percobaan nomor 2 di antara 6 percobaan yang ada di Laboratorium Kimia Fisika. Oke, baiklah, untuk tujuan percobaan ada 2. Yang pertama yaitu tentu saja menentukan konsentrasi kritis misal atau KKM, atau bahasa Inggrisnya CMC, Critical Micellar Concentration, dari gelatin. Dan yang kedua adalah menentukan entalpi miselisasi dari gelatin. Oke, lanjut saja ke alat dan bahan yang akan digunakan atau biasanya digunakan dalam percobaan kali ini. Itu ada beberapa. Yang paling utama adalah alat ini, konduktometer. Alat ini akan mengetes konduktivitas suatu larutan dengan satuan mikrosimen yang akan juga mengecek temperatur dan status ready yang tertera di sini. Jika statusnya sudah ready, maka bacaan mikrosimen ini akan dapat digunakan dan temperaturnya juga dapat digunakan. Penjelasan tentang detail dari penggunaan alat ini akan dijelaskan oleh video dari channel sebelah yang akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, lanjut saja. Alat yang dibutuhkan lainnya adalah labu takar dengan berbagai ukuran, yaitu ukuran 100 ml dan 1 liter. Kemudian ada termometer, itu untuk mengukur temperatur dari larutan gelatin yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan beberapa variasi temperatur. Kemudian kita akan memerlukan juga hot plate untuk pengaturan suhu, gelas beker untuk tempat pengecekan konduktivitasnya, dan gelas arloji untuk menimbang sampel gelatin dari pasar yang akan kita gunakan kali ini. Oke, sesuai dengan yang telah saya mention tadi, bahan yang akan kita gunakan adalah gelatin yang mana itu food grade atau biasa digunakan untuk bahan makanan untuk memasak misalkan kue seperti yang tertera pada gambar ini. Oke, gelatin dapat digunakan sebagai surfaktan dikarenakan dia memiliki kepala yang polar dan ekor yang non-polar. Itu sifat umum dari surfaktan, dan secara detail lagi akan kalian jabarkan sendiri pada bagian laporan praktikum kali ini. Oke, langsung lanjut ke prosedur percobaan. Oke, pertama kalian perlu untuk menimbang gelatin sebanyak 5 gram di atas gelas arloji. Kemudian gelatin agar lebih mudah larut dalam pelarut air, itu perlu kalian larutkan dalam air panas. Sepanas mungkin yang kalian bisa, agar larut sempurna. Diaduk hingga larut sempurna dan tidak terlihat lagi adanya padatan gelatin, akan terjadi penurunan temperatur, itu tidak apa-apa. Kemudian lanjut lagi, air panas yang akan kalian gunakan itu volumenya bebas, terserah berapapun itu. Tetapi yang pasti, kalian harus memindahkan larutan tadi, misalkan hanya sebagian terisi, itu kalian isi dengan aquades atau aquabides atau ionized water, DI water, hingga mencapai 1000 ml atau 1 liter, sehingga konsentrasinya dapat diketahui menjadi 5 gram per liter. 5 gram gelatin yang kalian timbang per 1 liter aquades. Oke, dari larutan induk ini, itu akan kalian variasi menjadi 5 konsentrasi A, B, C, D, E, dengan variasi konsentrasi seperti yang tertera pada gambar ini. Kalian akan mengambil 44 ml larutan induk ke dalam labu beker yang A, kemudian dimasukkan lagi ke labu takar 100 ml dan diencerkan hingga 100 ml. Kemudian dikembalikan lagi ke labu beker, maksud saya beker yang sudah dibersihkan, dan akan dicek konduktivitasnya. Oke, begitu juga untuk
label B, C, D, dan E sesuai dengan volume dan konsentrasinya masing-masing. Dan jika kalian sudah memiliki 5 konsentrasi tadi, kalian naikkan temperaturnya. Satu konsentrasi, kita akan mengecek pada 5 temperatur yang berbeda. 30, 35, 40, 45, dan terakhir 50. Itu untuk konsentrasi A. Lanjut lagi untuk konsentrasi B. Animasinya sedikit lucu. Bakernya saja yang bergerak, tapi AB-nya malah oke, biarkan saja begitu. Oke, untuk B juga sama 30, 35, 40, 45, dan 50. Dan begitu juga untuk yang C. Dan begitu juga untuk D dan E. Semisal jika kalian sudah mendapatkan satu konsentrasi di satu temperatur, yang berarti satu titik, kalian akan mengecek daya hantar listriknya pada konsentrasi temperatur tertentu sebanyak 3 kali. Kenapa kita mengecek sebanyak 3 kali? Itu karena kita akan membuat yang namanya random bar. Kita akan mengecek seberapa presisi data kita. Oke, sebelum kalian mengecek daya hantar listrik dari larutan C, kalian perlu menyiapkan dahulu aqueous di dalam beker. Sebisa mungkin air itu bebas dari ion apapun. Jadi sebisa mungkin itu deionized water, itu lebih baik. Oke, tujuannya ada aqueous atau deionized water di sini. Itu adalah untuk membersihkan probe atau bisa dibilang elektroda yang dimiliki oleh konduktometer ini. Pertama, kalian harus membersihkan dulu ke aqueous, kemudian diangkat, dilap bagian luarnya saja, bagian plastik luarnya. Jika sudah dilap, kemudian masukkan ke sampel kalian dan ditunggu sampai statusnya ready. Jika status ready-nya keluar, maka bacaan pada ini mikrosimen ini itu akan kalian catat sebagai daya hantar listrik larutan kalian tersebut. Kemudian segera mungkin langsung dicuci lagi, cek lagi untuk yang kedua kali, cuci lagi, dan cek lagi untuk yang ketiga kali. Sehingga kalian mempunyai 3 data untuk satu titik temperatur dan satu titik konsentrasi. Akan ada banyak sekali data yang akan kalian peroleh dari percobaan ini. Oke, sekarang kita beralih ke data. Oke, data komplit yang akan saya berikan kali ini tidak akan saya tampilkan langsung di video ini, tetapi akan saya berikan linknya di deskripsi video kali ini. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pengolahan data dari penentuan daya hantar listrik. Penentuan konsentrasi kritis misal pada temperatur 30 derajat Celcius. Oke, nanti bakal ada 5 tabel. Temperatur 30, 35, 40, 45, dan 50 dengan konsentrasi yang divariasi dengan repetisi sebanyak 3 kali. Oke, kalian mungkin notice juga kalau misalkan standar deviasinya makin kecil seperti pada titik 4 dan titik 5 ini akan menyebabkan yang namanya flag ini makin sempit. Jika flagnya makin sempit, maka kalian akan dapat menentukan konsentrasi kritis misal dengan lebih akurat lagi. Tetapi mohon maaf, sepertinya ada ketidaksesuaian antara tabel dan grafik, di mana seperti untuk titik 1 dan 2, tanda deviasi tidak beda jauh, tetapi di sini berbeda jauh. Tetapi itu tidak masalah untuk penentuan konsentrasi kritis misal dari grafik ini. Oke, lanjut lagi ke penentuan konsentrasi kritis misal. Oke, seperti yang kalian ketahui, konsentrasi kritis misal itu merupakan titik belok. Titik di mana daya hantar listriknya itu yang pertama memiliki tren naik, tiba-tiba itu belok turun. Oke, perbelokan itu secara matematis merupakan perubahan garis linear, perubahan bersama linear. Oke, jadi cara mudahnya itu seperti itu, atau cara awamnya terjadinya titik belok yang cukup terlihat atau cukup signifikan. Oke, kemudian kalau mau dilihat dari cara matematisnya itu adalah seperti ini. Pertama, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada garis linear seperti ini. Garisnya nggak lurus. Oke, seperti yang telah saya mention tadi, penentuan konsentrasi kritis misal dimulai dari titik beloknya atau pada titik beloknya.
Oke, pertama kita lihat seperti ini dulu. Dari titik 1 ke titik 2, flagnya ini sangat rendah. Misalnya kita ambil dari flag bawah sampai ke flag atasnya di sini. Oke, seperti itu. Kemudian flag, bukan flag, tapi ekstrapolasi dari garis ini itu tidak menemukan data lain, tidak menemukan titik kedua. Dan jika kita mulai dari titik kedua ke titik yang ketiga, misalnya diambil salah satu seperti ini, dia sudah menjadi persamaan garis yang baru. Kemudian titik perpotongannya akan menjadi konsentrasi kritis misal yang sesungguhnya ya sebenarnya. Jadi ekstrapolasinya di sini yang menjadi konsentrasi kritis misal. Oke, itu tentang konsentrasi kritis misal. Kenaikan dan penurunan dari daya hantar listriknya atau bisa disingkat dengan DHL itu berkaitan sekali dengan bentuk fisik dari surfaktan, apakah dia sudah teragregasi atau belum. Ketika dia masih awal seperti ini, terjadi kenaikan, itu adalah karena kenaikan dari konsentrasi surfaktan yang mengakibatkan kenaikan dari daya hantar listrik. Kemudian ada yang titik belok, itu merupakan tanda dari terbentuknya misal, karena tidak semua gugus positif atau gugus negatif dari surfaktan itu memberikan daya hantar listrik, sehingga daya hantar listriknya drop. Itu akan kalian jabarkan lagi lebih detail pada pembahasan kalian di laporan praktikum. Jika memungkinkan, ambil citasi dari jurnal agar penjelasan kalian lebih valid lagi. Oke, kemudian next ke hasil penelitian yang kedua, yaitu tujuan yang kedua tadi adalah penentuan entalpi misalisasi. Oke, semisal dari grafik kelima grafik pada temperatur 30, 35, 40, 45, dan 50, kalian sudah menentukan konsentrasi kritis misal atau KKM. Silahkan tuliskan di titik kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tuliskan saja pada tabel ini. Tabelnya sudah saya berikan link di deskripsinya, tinggal kalian buka, tinggal kalian isi. Kemudian kalian buatlah grafik yang menunjukkan persamaan seperti ini. Kemudian berdasarkan harga dari slope dan intercept, akan kalian tentukan entalpi misalisasinya dengan harga RT yang diketahui. Oke, itu untuk data. Kemudian kita beralih ke format laporan. Di sini untuk format laporan tidak akan dijelaskan semuanya karena format laporan juga sudah dilampirkan di link description video ini. Yang akan saya jabarkan lebih detail lagi adalah bagian introduction, karena ada sedikit transisi dari penggunaan format skripsi pada semester lalu menjadi format jurnal pada semester ini. Oke, secara singkat, introduksi itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, preparasi dari background atau persiapan dulu. Mengapa kalian melakukan penelitian ini? Mengapanya itu merupakan background-nya itu sendiri yang dititik beratkan pada poin kedua. Tetapi sebelum kalian masuk ke poin kedua, kalian harus menjabarkan secara awam, secara pemikiran kalian yang paling dasar, mengapa kalian menemukan background tersebut. Itu namanya preparation of background. Biasanya preparation of background ini, bukan biasanya, bahkan selalu dan diwajibkan, itu harus ada sebelum kalian melakukan citasi terhadap jurnal-jurnal terdahulu. Itu urutannya. Kemudian yang paling terakhir adalah indication of purpose atau statement dari tujuan yang akan kalian lakukan di percobaan ini atau di penelitian kalian. Oke, untuk purpose ini jarang sekali orang menyebutkan we aim, tapi biasanya disebutkan secara implisit apa yang kalian incar di penelitian kalian. Oke, sekarang kita bakal lihat lagi lebih detail. Format ini aku dapatkan dari jurnal ini. Kalian bisa buka juga. Oke, kemudian penjabaran yang lebih detail dari masing-masing paragraf. Oke, seperti yang telah disebutkan, preparation of background itu merupakan paragraf pertama yang akan di background menjadi 2 background. Kemudian di paragraf kedua dan setelahnya, itu adalah discussion of basic reference related to the main topic, yang artinya adalah main topic kalian sudah kalian pilih di paragraf pertama. Main topic. I'm sorry for the bad writing. Oke, untuk paragraf kedua dan 3 itu adalah citasi yang mendukung dari main topic kalian itu sendiri. Misalnya main topic kalian itu adalah surfaktan itu sangat penting dalam dunia deterjen.
kemudian dalam dunia deterjen itu penentuan konsentrasi kritis misal juga penting, maka di paragraf 2 dan seterusnya, kalian membahas dan menitik beratkan pada poin-poin tersebut. Kemudian akan di-endingkan di paragraf akhir. Paragraf akhir itu harus dan selalu mengindikasikan purpose yang kalian lakukan. Tidak hanya purpose saja, tetapi kalian juga menyebutkan kebaharuan yang ada di paragraf akhir, yang nantinya akan diberi nama frontline research. Oke, sekarang kita lihat lebih detail lagi mengenai general background, scientific background, dan frontline research. Kalau diperhatikan ada dua scientific background di sini, tetapi sebenarnya mereka tidak berbeda jauh. Oke, seperti yang telah saya sebutkan tadi, di introduksi itu ada 3 outline paling detail, paling jelas, yaitu ada general background, scientific background, dan frontline research. Mau diingat, ini 3. Untuk scientific background tadi mungkin terlihat ada 2, tetapi itu sebenarnya sama saja. Mereka tetap scientific background, akan kita jabarkan masing-masing. Pertama untuk general background, seperti yang bisa kalian baca, itu merupakan alasan paling umum. Semua orang setuju, terutama peneliti pada bidang tersebut. Oke, dia kalimat pertama, banyak jurnal di mana kalimat pertama ini tidak memiliki sitasi, itulah general background. Tetapi semisal ada sitasi itu tidak apa juga. Biasanya itu masih kalimat yang sangat umum. Di percobaan ini dan di format ini saya memberikan saran untuk membahas aplikasi dari misal atau surfaktan yang menurut kalian menarik. Pilih salah satu, meskipun kita tidak melakukan aplikasinya, tetap saja pilih salah satu. Kita belajar bagaimana caranya membuat jurnal yang memiliki pengaruh terhadap dunia surfaktan atau dunia misal saat ini. Jadi kita memiliki impact yang besar. Jadi istilahnya pura-pura saja dulu kita punya aplikasi. Misalnya surfaktan gelatin ini pura-puranya akan digunakan untuk aplikasi foto galvanic cell sebagai larutan penghantar listrik, atau sebagai kosmetik, sebagai drugs, sebagai misalnya drug delivery system seperti itu, atau digunakan secara simple seperti dengan penggunaan deterjen. Kalian pilih salah satu aplikasi tersebut pada general background, kalian sebutkan. Contohnya ya, contohnya satu. Ini ada jurnal yang menyebutkan pada general background. Ini kalimat pertamanya di sini, ending di sini. Oke, notice kalau di sini bakal ada 4 citasi di sini, 1, 2, 3, 4. Itu nggak apa-apa. Itu tetap general background. Mengapa? Karena kalimat pertama ini sangatlah umum dan semua orang itu sudah setuju terhadap pernyataan tersebut. Kita baca dulu bersama-sama. Okay, surfactant is one of the most frequently used chemical in the everyday life with a wide range of industrial applications such as detergent, pharmaceuticals, cosmetics, textiles. Oke, kenapa semua orang setuju terhadap semua ini? Karena memang bahkan tidak hanya peneliti pada bidang surfaktan saja, tetapi kita sebagai orang awam juga tahu kalau surfaktan itu ada di deterjen, pada di kosmetik, dan mungkin sedikit dari kita yang tahu bahwa mereka hadir di produk farmasi dan produk tekstil. Tetapi semua orang setuju terhadap itu namanya general background. Nah, sekarang lanjut lagi ke bagian dari scientific background. Scientific background itu adalah citasi yang membahas mengenai penelitian terdahulu seperti yang kalian baca di sini. Tidak ada penjelasan definitif, tidak seperti pada semester lalu. Misalkan kalian membahas surfaktan adalah, itu tidak boleh lagi sekarang. Oke, kemudian hanya membahas data, kecoret, aku hapus dulu. Dan hanya membahas data atau kesimpulan dari peneliti terdahulu. Ambillah kesimpulan saja, karena itu lebih informatif. Kalian boleh juga menyadur atau mensitasi introduksi orang lain, itu enak banget, karena bakal lebih simple, bakal lebih cepat kalian mendapatkan informasi yang penting-penting. Tetapi kalau misalnya kalian mau dapat yang terbaru banget, misalnya jurnal tahun 2020, dan kalian pengen cepat membaca jurnal tersebut, tidak membuang-buang waktu membaca metode atau sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak kalian perlukan untuk introduction, kalian boleh skip, langsung baca ke kesimpulan, atau baca ke introduksi. Kalau ternyata belum ketemu yang hot banget, informasi yang baru, kalian lanjut ke baca
di bagian pembahasan. Oh ya, untuk di lampiran, itu sudah aku sebutkan bagaimana cara membaca jurnal dengan cepat dan efektif. Nanti coba dibaca, coba diterapin juga, di situ sangat bagus. Nanti akan aku elaborate lagi di video selanjutnya. Bagaimana cara kalian mengambil informasi dari jurnal dengan efektif. Oke, pada scientific background, penting untuk kalian untuk membahas surfaktan itu sendiri. Misilisasi itu sebenarnya proses seperti apa, gelatin itu apa dan komposisinya apa, mengapa komposisi gelatin itu dapat berperan sebagai surfaktan, apa ciri khas dari komposisi gelatin ini sendiri sebagai surfaktan, itu harus kalian bahas sedetail mungkin. Dan sebisa mungkin dihubungkan dengan general background aplikasi yang kalian tuju tadi. Oke, seperti itu. Scientific background ini ditandai dengan adanya sitasi. Seperti misalkan aku balik lagi yang tadi. Pada jurnal itu punya beberapa style, ada yang tulisan angka seperti ini. Ada juga yang angkanya di bagian atas ini, misalnya 10, kecil di atas. Ada juga yang tulisannya misalkan di bio DKK 2020, itu juga ada. Itu tergantung style. Jadi, misalkan kalian lihat jurnal itu style citasinya beda-beda. Tetapi untuk kali ini, untuk percobaan ini, laporan praktikumnya masih mengikuti style dari skripsi. Jadi, untuk style citasi dan daftar pustaka tidak ada perubahan. Oke. Jika ada pertanyaan, leave it in the comment section. I'll reply to you as soon as possible. Oke, lanjut ke frontline research. Frontline research ini merupakan bagian yang membahas tentang purposes atau tujuan dan juga membahas kebaharuan. Apa yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian terdahulu? Apa yang kalian kejar sebenarnya? Penting bagi kalian pada bagian kebaharuan ini, kalian membahas metode secara singkat. Misalnya, pada penelitian yang telah dijabarkan sebelum-sebelum ini, itu kita menggunakan alat konduktometer. Kita tetapi menentukan KKM atau konsentrasi kritis misal berdasarkan metode konduktometri. I'm sorry for the bad writing again. Oke, jadi metode konduktometri ini yang harus kalian state di frontline research. Bisa jadi itu sebagai kebaruan. Semisal aku contohkan dengan kalimat, oke ini dia. Penentuan konsentrasi kritis misal dari gelatin belum pernah dilakukan menggunakan metode konduktometri. Dengan harapan gelatin ini dapat digunakan sebagai pengganti deterjen yang ramah lingkungan. Titik. Oke, itu mungkin kalimatnya agak terlalu banyak ide di dalam satu kalimat, bisa dibaca jadi 2 kalimat, tapi itu terserah kalian. Dan yang paling penting itu adalah kebaruannya apa di frontline research, itu paling penting. Oke, ini poin yang kusarankan, sama dengan yang kusebutkan barusan sebenarnya. Oke, kemudian coba kita lihat di jurnal yang sama tadi, apa yang mereka tuliskan di paragraf terakhir mereka. Ini adalah frontline research. Oke, meskipun tidak semua orang menjelaskan tujuan mereka secara implisit atau tersirat, ya, implisit tersirat, di sini mereka menjelaskan tujuan mereka secara tersurat atau tertuliskan secara tertulis. Our aim, tujuan kami. Oke, coba kalian membuat frontline research di mana tujuannya itu implisit. Kalian tidak menyebutkan sama sekali kata tujuan. Tapi tujuan itu sudah tersebutkan dalam satu kalimat. Misalkan ini dieliminasi kalimat ini. Kata ini, maaf. Oke. Jadi ini bisa kalian baca sendiri. Apa kebaharuan dari jurnal ini? Link dari jurnal ini bakal aku kasih di description link. Jadi kalian bisa buka jurnal juga. Bisa jadi literatur kalian dalam percobaan ini. Jurnal ini sangat rinci sekali membahas mengenai metode misilisasi. Dia juga menggunakan metode konduktometri. Sepertinya tidak saya berikan linknya, tapi saya berikan bibliografi dari jurnal ini saja, daripada nanti semuanya enak banget ngambil jurnal ini. Oke, lanjut lagi. Sepertinya sudah hampir selesai.
Dan terakhir adalah tips dari penggunaan citasi di introduction adalah kalian kalau bisa gunakan multiple source. Misalnya seperti ini. Di BioDKK 2019, kemudian ada Matters 2020, misalkan tanpa underline ya, tanpa underline. Kenapa? Karena multiple sources itu menunjukkan bahwa kalian telah membaca banyak jurnal, di mana banyak jurnal itu setuju tentang satu ide. Nah, satu ide itu merupakan good summary, yang mana menunjukkan bahwa kalian telah membaca banyak jurnal, dan ide yang kalian state atau kalian sadur atau kalian citasi itu merupakan valid oleh beberapa penelitian terdahulu. Jadi, bobotnya itu sangat besar. Oke, itu tips dari aku. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa email, bisa WA, atau bisa leave any comment. Nanti aku reply. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.